لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkannya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarangnya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah-jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia adalah makhluk Allah yang mempunyai potensi berbuat baik atau jahat dan taat atau durhaka. Setiap orang pernah berbuat dosa kecuali yang dijaga Allah darinya. Pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi jika saja pada setiap kali manusia berbuat dosa Allah langsung hukumnya dengan siksanya? Bila Allah melakukan itu, niscaya bumi akan kosong sebab tidak tersisa satu manusia pun di atasnya. Akan tetapi sungguh Allah Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang. Dia tidak melakukan itu, justru Dia memberi penangguhan dan penundaan bagi manusia dengan harapan mereka mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Fatir ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'ahidullahu an-nasa bima hasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin wa la yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Yang artinya, kalau sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang mereka berbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan di atas permukaan bumi ini satu makhluk pun. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Dan apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Hadirin rahimakumullah, walaupun demikian kuatnya kebijaksanaan, namun masih ada saja orang yang justru tertipu karena tidak mengerti. Pelaku dosa merasa tidak berdosa dengan perbuatannya karena ia tidak langsung mendapatkan hukumannya. Ia merasa bebas dan berbuat sesukanya dengan asumsi tidak ada yang akan menghukumnya. Lalu ia pun semakin tenggelam dalam hubungan dosa dan kesesatannya. Di sisi lain, sebagian kalangan yang minim ilmu dan iman saat melihat para pendosa yang belum sisa, mereka juga tertipu. Demi melihat orang-orang jahat dan para ahli maksiat tidak mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka, hal itu mendorong mereka untuk mengikuti langkah buruk mereka. Sebab sejatinya keburukan itu lebih gampang menularnya dibanding kebaikan. Menularkan keburukan tidak perlu kampanye susah payah, cukup lakukan dan beri contoh, niscaya akan banyak yang meniru. Sebaliknya, kebaikan harus disebarkan dengan susah payah agar orang mau mengikutinya. Mereka lah orang-orang yang tertipu dengan penundaan azab dari Allah Ta'ala. Semoga kita terhindar dari tipe manusia semacam ini.
Sidang jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah maklum bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar dan ada pula dosa kecil. Dan dosa besar contohnya syirik, pergi ke dukun, meninggalkan sholat dan sebagainya. Adapun dosa kecil diantaranya contohnya adalah mengumbar pandangan mata. Di zaman kita ini banyak orang yang meremehkan dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil. Fenomena tersebut terjadi karena lemahnya iman dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sering kali belum dipahami oleh sebagian masyarakat, bahwa dosa kecil itu ternyata bisa berubah menjadi besar karena adanya faktor-faktor lain, dan di antara faktor tersebut adalah meremehkan tutup dosa dan kesantunan Allah, yaitu ketika pelaku dosa kecil terbuai dengan kemurahan Allah dalam menutupi dosa. Ia tidak sadar bahwa itu adalah penangguhan dari Allah untuknya, bahwa ia menyangka Allah sangat mengasihinya dan memberi perlakuan istimewa kepadanya, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkata, artinya kami adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 18. Sidang jemaah yang berbahagia, seseorang mungkin dengan mudah bisa lepas dari hukum manusia atau hukum dunia, tetapi ia tidak akan bisa menghindar sama sekali dari hukum Allah di akhirat kelak. Ia tidak akan dapat meminta penangguhan sedikit pun, karena ia telah diberikan penangguhan itu di dunia. Namun amat disayangkan ia tidak memanfaatkannya. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui akan keadaan hamba-hambanya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang berbuat dosa tetapi belum mendapat azab atas perbuatannya, janganlah ia menyangka bahwa Allah tidak tahu atau tidak murka dengan perbuatannya. Jika ia berpikiran demikian, sungguh ia telah tertipu oleh kejahilannya sendiri. Sesungguhnya azab dunia itu jauh lebih ringan daripada azab akhirat, dan azab akhirat jauh lebih berat serta lebih pedih di luar yang dapat dibayangkan akal manusia. Api kalian yang dinyalakan Bani Adam di dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisakah kita membayangkan pedihnya disiksa dengan api yang lebih panas 70 kali lipat api dunia? Sungguh kepedihan yang tak terperikan. Maka amat beruntunglah orang yang memanfaatkan kesempatan taubat yang diberikan Allah, dan merugilah orang yang diberi kesempatan tetapi tidak memanfaatkannya. Penyesalan di akhirat kelak tidak akan berguna sedikit pun, sedangkan penyesalan di dunia adalah suatu awal yang baik untuk kembali ke jalan Allah dan meraih ampunannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berumuran dosa di dunia ini, namun ternyata kita jarang jatuh sakit, rezeki kita lancar, dan tingkat ekonomi kita terus menanjak tanpa banyak aral yang melintang, maka waspadalah, hati-hatilah. Bisa jadi kita sedang mengalami kondisi yang biasa diistilahkan dengan istidraj, yakni kenikmatan yang dicurahkan di dunia untuk melalaikan seseorang sehingga kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang tak terperikan. Bila engkau melihat Allah mencurahkan harta dunia yang diinginkan seseorang hamba, padahal ia gemar maksiat, maka ketahuilah bahwa itu merupakan istidraj. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Ketahuilah bahwa lancar rezeki bukanlah standar kasih sayang Allah kepada hambanya.
Justru bisa jadi kelapangan hidup itu merupakan salah satu bentuk azab yang tidak disadari. Untuk apa banyak harta, fisik sehat, namun batin merana dan ancaman azab akhirat terus menghantui. Kalaulah standar kasih Allah adalah kemewahan dunia, niscaya Qarunlah orang yang paling disayang Allah. Namun apa kenyataannya? Ia justru diazab oleh Allah dengan dibenamkan ke dalam bumi beserta dengan seluruh kekayaannya. Sebaliknya, janganlah mengira bahwa setiap orang yang mengalami banyak cobaan dan ujian hidup itu bertanda bahwa ia pasti sedang dimurkai Allah. Sebab bisa jadi itu adalah musibah yang berfungsi untuk menghapuskan dosa dan meninggikan derajatnya di surga. Namun keterangan di atas bukan berarti kita perlu meminta musibah kepada Allah di dunia ini. Justru langkah yang tepat adalah berusaha untuk senantiasa taat terhadap ajaran agama dan menjauhi maksiat. Kalaupun suatu saat kita diuji dengan musibah, maka bersegeralah untuk introspeksi diri dan bersabarlah. Semoga hal itu bisa mengurangi beban dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu wasami'un alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiru 'azim innahu huwal ghafurur rahim.